Saya mengecek statusnya Kapten Afwan yang tersebar juga, Masya Allah, setinggi-tingginya aku terbang, tidak akan pernah aku bisa mencapai surga kalau aku meninggalkan sholat 5 waktu. La yaskhah qaumin qaum, jangan saling cela. La yagtab ba'dukum ba'dha, jangan bergosip. Orang-orang yang disebut oleh Al-Quran, orang-orang beriman dengan iman yang sejati ini akan nampak dari kebiasaan amal solehnya. Bagaimana sholatnya? Ya, saya mengecek statusnya Kapten Afwan yang tersebar juga, Masya Allah, setinggi-tingginya aku terbang, tidak akan pernah aku bisa mencapai surga kalau aku meninggalkan sholat 5 waktu. Setinggi-tingginya aku terbang, ya, menerbangkan pesawat selama 10 tahun kurang lebih beliau, dan Masya Allah solehnya menjaga pandangannya, peci haji yang beliau kenakan, ya, donatur bagi satu pesantren, bagi satu masjid di Cibinong, dan sangat luar biasa, membuat status setinggi-tingginya aku terbang, tidak akan pernah mencapai surga selama aku meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi ini teman-teman sekalian, cek sholatnya, cek hubungan kita dengan orang tua, ya, jangan-jangan sholatnya rajin dengan orang tua, masalah tidak selesai. Cek dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan keluarga, dan sebagainya. Ini adalah ciri orang-orang yang punya iman sejati. Nah, secara singkat, saya ingin cepat sekali, jika dipelihara keimanan ini oleh setiap kita. Nah, yang paling menarik, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Nanti saya berhenti sampai di sini, saya tawarkan kepada Anda apakah saya lanjutkan atau kita jeda untuk tanya jawab. Saya harus konsisten dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal, dan mungkin boleh jadi kalau teman-teman agak waktu luang, mungkin saya bisa tambahkan 15 menit dari apa yang telah kita tetapkan. Izin mengkonfirmasi Mas Ferdi Hasan, kita jeda atau saya izin lanjutkan dulu? Saya rasa dilanjutkan dulu, Ustaz. Baik, mohon izin ya teman-teman semua, saya langsung saja. Nah, sekarang kaitan dengan tema kita tadi, ayat itu belum tuntas. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Lalu diikutilah pola kehidupan ini, ya, diikutilah karakteristik hidup semacam ini, yaitu beriman kepada Allah, menjaga waktu sholat, kemudian berinteraksi baik dengan sesama. Passionnya apapun ya, Anda bisa memilih apapun yang baik-baik untuk beraktivitas selama di muka bumi. Silahkan, Anda mau jadi pejabat, jadi diplomat, jadi pebisnis, jadi public figure yang lain, jadi artis dan sebagainya, silahkan. Miniatur kehidupannya ada di era Nabi SAW. Di era Nabi ada ahli militer seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian ada pebisnis misalnya seperti Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ya kan? Ada diplomat seperti Amr bin As, ada birokrat, ada macam-macam. Ya, termasuk ada artis juga. Ya, artisnya Nabi itu, ya, pujangganya Nabi namanya syairun Nabi, Hasan bin Thabit, sampai diabadikan amal solehnya dalam Al-Quran. Di Quran surah ke-7 itu, di Al-A'raf, teman-teman sekalian, di penghujung, di ayatnya, Allah memberikan pujian kepada Hasan bin Thabit yang membela Nabi SAW dengan karya-karyanya. Nah, saya mau kembali ke sini. Jadi apapun kita konsisten beramal soleh, menariknya, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Ini, pola hidup ini bisa diikuti oleh semua keturunan keluarga besar yang terkait dengan tadi, orang beriman tadi. Ya, dzurriyyah itu semua keturunan keluarga keturunan yang turun terus ke bawah sampai habis. Ya, kalau kita sering ungkapkan anak cucu. Ya, misal si fulan A punya anak, anaknya punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi, sampai selesai keturunan, sampai kehidupan berakhir. Itu disebut dengan dzurriyyah namanya. Ya, kalau anak langsung, ya anak, saya misalnya punya anak Muhammad Hafizul Quran, itu disebut walad. Ya, kalau anaknya lebih daripada 1, 2, 3 disebut dengan aulad. Ya, aulad. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Itu kalimat aulad pertama disebutkan dalam Al-Quran. Para ibu yang baru melahirkan itu, ya silahkan fokus saja untuk memberikan ASI kepada anak yang baru dilahirkannya itu. Ini ketika melahirkan punya anak disebut walad, banyak aulad, punya anak lagi cucu hafid, punya cucu lagi terus sampai ke bawah disebut dengan dzurriyyah. Ya, kata Allah, jika diikuti oleh semua keturunan ini, pola hidup seperti semacam ini, ya misalnya ini ada yang jadi arsitek, jadi insinyur, jadi ulama, jadi macam-macam, tapi tetap dijaga, salatnya bagus, berinteraksi sosialnya bagus, amalannya bagus, ya, biimanin, dengan dasar iman. Iman kepada Allah dibuktikan dengan yang tadi, Allahu Akbar, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan kembali mereka semua. Ya, kumpulkan kembali mereka semua. Kapan? Di mana? Yaitu saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala.